semakin gawat kan semakin gede. Mencolot. Sosial media. Jangan sosial media. Ya masih banyak. Lu gak ngerti konsep iku udah diudangmu. Dikurangi sosial medianya. Jangan terlalu banyak-banyak. Tetap positive vibes. Positif Dan Gak iso kelakuanmu negatif. Roa Kapal. Ilusi penuh terisi kata hati. Selamat malam, masih bersama saya di sini Cipeng, masih dengan acara Zebra Cross. Kali ini saya menyaksikan langsung Magic Mushroom dengan versi akustiknya. Gak pernah kebayang. Ternyata mereka sangat grogi malam ini. Stuck nih masih ya. Ngawur. Kenapa kalian kok iso grogi malam ini? Ya? Dengan versi akustik ya? Karena nggak biasa ini mas. Secara konsep kan memang Magic Mushroom itu kan kayak memang elektronik banget kan mas. Ya. Nah, itu terus akhirnya kayak dapat tantangan akustik bisa nggak? Hah? Belum pernah kepikiran. Terus coba aja. Terus akhirnya ya ini tadi apa adanya. Belum latihan sama sekali. Ya Allah. Ya, meskipun Modelmu kon mang lek aku dulu ekspresimu koyo kon ndelok ndokasin dulu. Kok kita dengar Hitler aku mau. Kita dengar Hitler aku mau. Salah betul iki. Ya Allah, kok delok kasin pisan. Menakutkan, sangat-sangat menakutkan. Tapi keren lah. Makasih mas. Makasih mas. Kan identik dengan apa ya? Era-era saiki kan DJ-DJan ataupun elektronik musik ya. Ya. Lebih ke arah yang bisa dikatakan wah ini karaokean dan sebagainya. Dari pihakmu ya apa? Sing notabene bukan DJ set karaoke. Anjir. Iya. Arya silakan dijawab. Arya. Buat dijawab sama Arjo mas. jadi kalau di Magic ini tuh nggak main antara transisi lagu sebenarnya. Ya, kayak lebih eksperimental aja sih mas. Ya. Lebih kayak itu loh mas, sequencer. Ya, sequencer. Kayak sequencer gitu sih. Benar. Jadi kita mainnya kayak di lagunya itu, misal kan kalau DJ di perpindahan antar lagu ya. Ya. Kalau di Magic itu satu lagunya itu kayak di eksperimental, kayak misal ada drumnya doang yang delay. Ya. Ya bunyinya kayak di lagu ini cuman bassnya doang, cuma vokal atau apa gitu. Jadi nggak yang main antar transisi. Iya, transisi. Terus Terus dan kita bertiga ada posisinya sendiri-sendiri, kayak si Arjo megang sequencer dan songlist lagunya, Mas Santo pegang keyboard, aku megang drum. Jadi urusan drum dan efek ke aku, dan keyboard di Mas Santo, Ya. dan sequencer di Arjo. berarti kan tidak menggunakan turntable ya? Iya. Nah, kita bawa device sendiri mas. Jadi kalau semisal main. Pas main itu laptopnya ono telu. Terus kamar masing-masing. Kamar masing-masing. Ya, kamar Kan masing-masing. gini, era saiki kan DJ set ini marak banget ya. Barat. Iya mas. Ya, Nah, Setuju. ketika kalian mau main dan uang delok, oh ini modelnya DJ set, pasti kan ono request. Nah, Ada. Sing menurutmu itu gak masuk akal gitu. Benar. Ya. Lah kita Cara menanggapinya ya, Bo? memang disengaja untuk tidak menerima request. Tidak menerima request. Secara dadakan. Secara dadakan. Jadi kayak misal tuh kita kasih jaminan Magic main kamu happy. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita tuh udah ngeset banget mas di rumah. Jadi kayak tiap lagu yang kita remix
itu kita kerjakan itu secara organik banget. Jadi kayak ada 1-2 lagu, mungkin 1-2 lagu pop yang kita udah dapat license-nya, dapat izinnya. Kita bisa, ini boleh nggak di-reggae-in gitu kan? Oh boleh di-reggae-in. Ya udah kita apa ya kayak mentransport apa data-datanya itu, data-data rekamannya, terus kita mulai bikin ini kayaknya chord-nya dirubah dikit dari lagu aslinya. Masuk deh kayaknya. Terus kayak misal drumnya dibikin gini kayak oke deh kayak gitu. Sama yang kayak bikin gini, wah gitu. Sama kayak bikin lagu sebenarnya. Cuman vokalnya itu vokalnya. Ya kalian kan hitungannya lebih ke nge-produce ya. Oh iya. Terus Mas, betul. Dibanding nge-remix ya. Iya. Bisa disebut begitu. Monggo Mas Cipeng. Aduh. Ini yang ngajak ngobrol kita legend loh ya. Iya, Mas. Ngapain dan kamu Makanya. agak derdek. Iya. Nah, masalahnya kan gini loh. Anak gue koncoan be arek. Iya. Bener Enggak salah. Davin juga lumayan sering Mas ikut kita foto-foto video. Kan ngajak mabuk-mabukan. Gematul David. Tapi tadi kalau menanggapi yang kayak minta orang request tiba-tiba itu mungkin aku lebih suka janjiin sih. Misal kayak, oh Mas maaf ya, di next saya bawain gitu sebelum saya bikin kuesioner. Sering terjadi. Kadang kuesioner sebelum perform ya. Iya, kadang itu. Nah, tapi semua ono nggak kan meremik sing di luar genre reggae dub. Ada. Terakhir itu kita nge-remix punyanya Dazzle. Nah, Itu lagunya apa judulnya? Vanity and Void. Gitu kita remixin. Remix reggae. Kita bikin reggae, terus itu kayak eksperimental banget dan ternyata alhamdulillahnya animenya bagus, responnya juga bagus, terus sering di request juga dadakan malahan kayak kita mau main, terus mungkin ada 1-2 orang yang nonton kayak kenal, Mas nanti request Vanity and Void ya. Saya buka laptop sih, buka laptop akhirnya Natal lagi. nah itu secara file ya. Ketika kon ngomong meremik lagu orang lain yang ternyata kamu nggak punya WAV-nya ya. Ya. Nah, itu secara MP3 ya? Enggak, itu kan punya WAV, kita punya WAV-nya dulu Mas. Jadi harus punya dulu. Kalau misal kita bawain lagu orang tapi kita nggak ada izin, kita juga nggak berani. Takutnya kan tiba-tiba dapat surat cinta. Bukan soal kita ngomongin hak cipta atau apa ya. Kalau kita nggak punya file hanya sekedar MP3, nggak bisa. Soalnya prosesnya memang kita apa ya kayak dari track yang sudah ada kita bedah, terus akhirnya kita remixin lagi, kita bikin cari ini biar gimana ya secara vibes, terus secara orang denger tuh kayak ya iki lo magic kayak gitu. Gitu Mas. Seperti itu. Nah, apa kok kepikiran kayak trio trio mendem ya? Enggak Mas, cerita awalnya itu dengan nama yang Magic Mushroom itu dia. Kalau awalnya melayang-layang loh ini. Kalau awalnya sih sebenarnya ini adalah project patah hati. Project banyak hati. Project banyak hati ya bang. Project banyak hati. Enggak, ini project tiba-tiba ya. Project tiba-tiba yang kebetulan pas waktu itu kalau nggak salah setahun yang lalu, saya ngopi ditemui sama teman kuliah saya. Akhirnya kayak dia bilang intinya suruh ngisiin bass. Nah, aku dengerin, reggae. Akhirnya diisi, terus wah ini kasih vokal bagus nih kayaknya. Kan dia inginnya sebenarnya cuma eksperimental doang, nggak ada vokalnya. Terus habis itu jadi lagunya Terbang Tinggi Melayang ini. Cuman yang dirilis pertama kali tuh yang lagu baru, yang Free for Free itu. Nah, setelah dari situ niatnya sebenarnya bikin band. Cuman kita nggak sempat ngontak teman-teman. Tiba-tiba disuruh main di after gigs-nya di Tumpang itu ada acara hardcore. Akhirnya, oh ya udah deh, main tapi dalam bentuk apa yo? Oh, bentuk ini aja wis, bentuk apa bisa dibilang dub, bentuk sequencer gitu. Terus akhirnya pas sudah main keterusan. Jadi nggak sempat bikin band, cuman berdua. Terus habis itu dia udah lulus,
tinggal saya sendiri. Setelah berjalan beberapa bulan, aku dipertemukan oleh mas-mas ini secara bersamaan. Akhirnya dulu sih sempatnya bilangnya kayak, Mas saya bikin mini band yuk, tapi reggae gini bla bla. Tapi masih belum bisa dijalani untuk sekarang. Menunggu lagu original kami. EP mungkin ya Mas ya? Iya. Mungkin. Jadi kita lagi proses buat EP Mas. Emang ikut? Enggak. Ya enggak. Aku enggak ikut. Tapi anak-anak. Tapi ini termasuk 3 lagu yang sebelumnya ya? 3 lagu yang sebelumnya. Nah, enggak mesti ada tambahan lagu. Ada tambahan lagu lagi. Itu. Terus aku kan bilang ke temanku, suruh nyariin drummer sama bassis. Akhirnya ditemuin sama Mas Santu, sama Mas Ilham. Terus akhirnya. Tapi pas beberapa kali main kayaknya, tetap di set ini dulu deh sampai nunggu EP itu tadi. Ya. Nah, gitu sih. Soalnya kan responmu di sebelumnya kan di sosmed kan lumayan loh, masih oke lah gitu. Iya. Bisa dibilang oke. Gimana ceritanya itu? Moro-moro kan langsung wah. Aduh cerita nih berarti ngomong ke bumbu dapur gitu. Iya, boleh. Soalnya ya itu perlu juga sih. Jadi kalau Tahu juga mereka. ya untuk pertama kali ke up-nya tuh lewat TikTok sebenarnya. Lagu yang Terbang Tinggi Melayang ini aku bikin konten dulu sama visualnya di TikTok tapi belum dirilis. Sama kayak Garam Madu modelnya. Udah di up tapi belum dirilis. Terus habis itu setelah berapa bulan tiba-tiba naik view-nya. Nah, habis itu aku mau ngerilis lagu Terbang Tinggi Melayang, ada beberapa kendala lagi kayak copyright sama yang itu tadi ternyata. Di sela-sela itu aku itu ngeremix Bernadia awalnya, ngeremix Bernadia dan nggak nyangka juga Mas, tiba-tiba meledak, dia dibikin sound-sound sama orang-orang, habis itu ngeremix beberapa lagu pop lainnya kayak Pick of Love itu izin dulu, kalau Bernadia izin tapi nggak dibales. Cuma baik silent treatment dia. Tapi akhirnya ketika wis remix baru direspon atau enggak? kasihan. Tapi berharap direspon. Tapi yang kayak gitu ada. Tapi kayaknya enggak ya admin gitu kan? Iya mungkin ya. Tapi yang terbaru itu Delantis itu aku kita izin nggak dibales. Cuman pas waktu di up dia komen. Ya support betul Mas. Ya boleh. Emang itu sih. Nah, ketika gini ya, kan ngomong awakmu mang kan harus ada format WAV. Ya. Nah, ketika koyo iku mang izin nggak direspon dan sebagainya, filenya seperti apa gitu? Karena gini, ini mungkin semua orang tahu ya, kalau lagu yang dirilis di semuanya di digital, itu bisa di-download. Pasti kan? Terus akhirnya format WAV TV. Iya, di multitrack sendiri. Di multitrack sendiri. Kan mungkin dari teman-teman pemirsa ini kan nggak semuanya paham soal teknologi. Gitu. Mungkin yang paham itu gimana caranya nyinyir itu, saya yakin teman-teman lebih paham lah. Ya, kalau untuk teknologi harus memisahkan antara audio dan vokal kan belum tentu semua tahu. Ya. Gitu sih. Setuju Pak? Setuju. Akhirnya ini ngomong soal lagu Free for Free, Free to Free, Free for Free. Jadi ceritanya soal apa ya? Itu lagu yang dibikin kan dadakan banget. Sebelum merilis lagu Terbang Tinggi Melayang itu menceritakan tentang sebenarnya kayak pengalaman pribadi aku dan teman-teman. Di waktu itu kayak di zaman dulu-dulu ini mungkin ada yang kayak kena bulian atau enggak gitu senioritas atau apapun. Cuma itu dikemas dalam kayak nggak yang menyalahkan orangnya tapi kayak intinya pengen ngomong aku pengen bebas. Gitu doang. Iya. Sesederhana itu. Tapi kamu korban bully dong. Enggak. Mungkin soalnya wajahmu bullying deh. Wajahmu wajah bulian deh. Aku merasakan di hati benakku ini enak Arjo dibully. Sekarang iya Mas dulu mau
Mas Arjo yang dibully. Enggak, soalnya paling kecil Mas Arjo Mas. Paling kecil. Iya. Bener. Gimana ya? Iya Pak. Nah, ini kan secara beat dan sebagainya kan cocok banget kayak teman-teman lah. Iya. Setuju. Nah, Setuju aku itu. apa kok milih hal sing seperti itu? Apa karena memang di konsep di awal itu Enggak. aku harus mainin kayak gini-gini sih ya. Jadi mungkin kalau dulu mungkin tiba-tiba, tapi kalau di sekarang kan kita juga sempat nyadarin ya Mas, maksudnya kayak pas di waktu itu pembahasan yang buak banget di malam-malam mungkin kayak wah enak ya, kayak misal kalau kita mau tidur tuh denger ini si siapa pengen teduh kayak gitu kan, maksudnya kan, wah enak ya kayak dua lagu like misal orang tuh mengingatnya wah aku pengen turun nyetel lagi lah, terus aku wah iya ya Magic, aku mabuk nyetel Magic, aduh cari yang ini. Nah itu kayak wah ya mungkin di Pintar itu lebih ngarah ke yang apa Mas? Ya memang dibuat apa ya? Dibuat yang haram-haram ya. Iya, Maksudnya kayak mid aja. Iya, Antara yang nggak teman-teman dibatasin ini, dari hukum. Iya, betul. Antara dalam kondisi nggak sober dan sober, kita ada limitnya gitu. Iya. Oke lah. Jadi kayak pas keadaan ngasbes gitu ya kayak. Ya ngasbes. Keadaan ngasbes. Oke. Sepedaan. Oke. Sudah melanggar hukum Kita mau pokoknya ambil intinya. di situnya Mas. Jadi nggak melulu perihal antara sober dan enggak. Tapi iya. kebanyakan yang nonton kami adalah adik-adik yang nggak sober. Adik-adik yang nggak Itu sober. juga masih jadi misteri, kok bisa ya adik ini tahu tempatnya gitu. Iya. Sampai kita dapat rekom, pas Bujara tuh yang enak di sini loh. Hah? Sampai itu kita tuh sampai dapat nomornya Mas. Nomor. Sampean WhatsApp Mas Iki, nanti sampean ngomong dapat nomornya dari situ, terus nanti dia mau kok deliveryin. Jadi kita coba salah satunya, terus kayak loh, yo kok ternyata cocok. Pertama cocok, yang kedua adalah informasi ini datang dari anak kecil gitu loh. Tapi bukan underage ya, bukan kayak round 25 ke bawah. Gitu, kayak informasi ini ternyata terlalu cepat untuk kami yang terlalu tua. Ternyata sederhana. Iya. Masalahnya kan dari awakmu kabeh kan secara basic musiknya kan beda-beda. Setuju. Moro-moro membentuk atau mengkerucut nang Magic Mushroom gitu. Wah, itu ceritanya sebenarnya kecelakaan Mas. Semuanya kecelakaan. Iya. Kecelakaan. Ya sempat loro kabeh ya. Awalnya tuh yang diajak masuk, yang dapat tawaran tuh Ilham dulu. Aku dulu. Ilham dulu. Karena aku dimanfaatkan buat mixing mastering. Nah, Dimanfaatin ya. Oh iya, dimanfaatin. Tapi pinter harus dimanfaatkan orang-orang sekitar. Setelah Ilham, terus habis itu ada aku, terus setelah aku itu harusnya ada Iron. Iron Iron kan. Iron Drum. Iron drum. Itu kan konsep awalnya kan kita ngeband. Awalnya kan ngeband gitu. Cuman ternyata lambat laun setelah berjalan nih kayak ini kayaknya kita mentokin di set ini dulu ya. Set yang seperti ini dulu ya. sampai melontok. Sampai kita mentok kayak baru jalan ngeband kayak gitu. Terus akhirnya kita bukannya membuang Iron, tapi kita kayak Iron ternyata sekarang udah jalan sama Red Valley dan sukses juga alhamdulillah. Terus akhirnya kita fokus di kita bertiga dulu. Terus untuk perihal comparing secara taste musik itu sambil jalan Mas. Awalnya itu ya kayak yang punya ibarat katanya yang punya rumah kan Arya Harjo. Terus ketika kita kasih masukan, coba gini deh. Ilham kasih masukan, coba gini deh. Yang kurasi quality controlnya semua di Harjo. Semua di Harjo. Terus kayak kita ngisi coba gini, John, kamu masuk Mulai kendasi ya. Tapi beneran. Kumpulnya sampai gede-gede. Kayak gitu Mas. Jadi kayak kita itu sama-sama belajar. Terus ada pun juga alhamdulillah nggak sombong ya, dia masih mau belajar. Dia pelajari. Coba dengerin ini Mas. Oh iya. Terus kebetulan juga saya sama Ilham kan juga suka dengerin lagu-lagu reggae tapi nggak
into Harjo. Sekelompok Harjo. Sekelompok Harjo. Jadi kayak kita tuh dengerinnya kayak aku pengen dia ono fase sing remixannya lagunya Jepang-Jepang gitu. Iso iki Mas caranya ngene. Ya walaupun kadang kita flop juga ketika nyari bertiga tapi akhirnya ya nemu-nemu sendiri ketika kita brainstorming di rumah gitu. Jadi kayak kita tuh sering apa Mas ya kayak mau main tuh 2 sampai 4 hari sebelum kita manggung itu kita di rumahku melekan dari jam 8 sampai jam 4 subuh itu cuma buat ngurusin remixan lagu cari mixingnya lagu itu gimana kayak gitu jadi kayak apa ya hidup sehat lah ya Hidup sehat pasti hidup sehat sebagai musisi remixer ini terus juga apa kita juga pengennya nampil yang terbaik biar enggak pertama enggak sama kayak talent-talent yang sudah ada. Ya, itu kita contohnya apa itu? Mungkin FDJ ya? Ya FDJ? Enggak bukan FDJ Mas. Ada joki maksudnya? Oh iya. Maksudnya kita tuh misinya adalah kita tuh nggak sedang ngeplay gitu loh Mas. Misinya kita tuh kayak jadi kita nggak cuma terus. Nah, makanya FDJ. Ya gitu. Jadi kita passion itu untuk produser di sini ya. Untuk jadi produser. Seperti itu Mas. Jadi kayak ya jalannya ya gitu. Nggak kan dari awal-awal tergabung ini kan pasti ono ae kendala ya. Maksudnya dari ide-ide lihatnya dia idemu terus dicampur ilham dan kamu kan ini pasti belum nyambung, belum connect ya. Pasti awal-awal. Ya, yang pasti ya apa caranya nge-mix awal itu ya. Kan gini, kalau misal ada masukan dari Mas Ilham atau Mas Santo yang nggak cocok di aku. Ya. Iya Mas, masuk tapi ntar outputnya tetap di aku. Orang-orang kadang-kadang kan cara nyadar kan. Masuk iki. Tapi kok kawan lo saran bener. Tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Tapi maksudku kayak maksudnya kayak sering Mas kita tuh sempat main di satu SMP ya. Satu SMP. Kita main satu SMP Mas. Terus ada satu lagi. Maju dari SMP Mas. Oh iya Mas. Iya sih gue udah. Jadi anak SMP itu terus kita ada kayak satu lagi dibikin dulu Mas Sret. Awalnya bilang gitu, masuk ini. Terus waktu eksekusi hari H main, kok part ini nggak ada ya? Part ini nggak ada ya? Iya, part ini nggak ada ya. Terus kita tolong-tolong gitu. Iki apa sih? Nah, terus saya asik aja. Oh ya wes, mainnya gini. Tapi dari situ kita nggak sakit hati sih Mas. Tapi lebih kayak, mungkin secara quality controlnya si Harjo itu memang sangat-sangat apa ya? Dipoles banget gitu sama dia karena dia kan juga secara akademisi musisi ya PSTM. Kampus di Malang yang ada jurusan musiknya gitu. Oh iya sorry ya akhirnya dikurasi apa kampus apa ya Tech Community iya bener ya jadi Malang Mas ada Mas ntar aja kalau udah lulus di sepil. Oh udah lulus di sepil belum lulus ya alhamdulillah iya kalau jadi tapi setiap mau ngerjain skripsi ada job masuk Mas itu kayak bimbang. Oh iya sih next. Masih curhat. Personal ya, personal. Tapi aku tuh ngarep skripsi deh Mas. Iya. Tapi itu bohong Mas. Jadi ngomongin kayak aku harus skripsi deh. Terus itu ngomongnya sore, malam jam 10 ke rumah. Mas ayo yuk buka laptop yuk gitu. Nah, itu aja. Nah, ini lagi kate main ya. Iki wis mbok save dhisik atau nanti pas wae perform itu hanya sekedar gaya-gayaan atau ya apa? Kita save dulu ya. Maunya sih gaya-gayaan Mas. Ya. Maunya. Cuman kan ini kan nggak bisa kalau tiba-tiba sebuah lagu itu di multi track dadakan kan. Jadi kita ya itu tadi kayak beberapa hari sebelumnya mungkin menyiapkan kayak ntar misal di event A ini requestnya lagu-lagu ini. Wah, ya udah wes ntar di multi track dulu terus ntar disambungin ke controller ke mixer ya MIDI habis itu kayak udah jadi kalau request dadakan tuh ya agak sulit juga. Mungkin kalau request dadakan sering kali di kayak Mas one more Mas yaitu udah ada. Kalau yang nggak ada ya terpaksa anak-anak sambil prepare yang
yang HP yang nancep di situ ngeplay Spotify tapi sambil ditutup. Iya. Soalnya kan ini secara teknik kan beda sama band-bandan ya. Iya, hampir mirip. Beda. Ya beda kan. Iya sih. Mainnya kan secara kan beda. Iya, Mas, bener. Gitu. Nah, semua mau lali kan. Wah, nggak boleh lupa, Mas. Itu Kalau lupa. Ya, foto aja band-bandan. Pertama nggak boleh lupa, kedua nggak boleh fales. Nggak boleh fales. Jadi tiap ganti lagu kita langsung nanya, donya apa? Dunia apa? Langsung. Kadang nge-save simpanan chord. Iya. Kadang harusnya cuma gini. Oh siap. Padahal kita nggak tahu. Minimal kan kita harus men-share trik-triknya gitu. Iya. Secara teknisnya. Teknis. Kurang begitu Mas kalau Magic. Dari 3 lagu sing wis ono ya. Pesan apa yang akan kalian sampaikan? Wah, langsung saja. Ya sing telu sih ae. Ya yang free for free deh. Apa deh? Free for free. Free for free. Apa? Kita nggak bikin Itu kan lagu. masalah bullying. Iya, tentang Terbang tinggi melayang. Oh, itu. TTM. Seperti yang di liriknya mungkin teman-teman udah tahu. Itu tentang adiksi. Semuanya adiksi itu nggak baik, iya kan? Itu. Tapi kan kalau orang ya adiksi, mungkin dibilangin itu kayak enggak apa, ngerti apa? Ya gitu. ngerti apa ya? TTM itu POV-nya orang yang dibilangin angel, ya gitu. Karena dia adiksi atau tergantungan ya. Ya, kecanduan. Nah, itu. Kecanduan apa tuh? Alkohol misal, rokok, Rokok. Ini apa nih? Oke. hedon. Kok aku sih Don? Memang. Untung. Ono nggak kon kepikiran karena ya nggak mushroom wong ya. Mushroom boy. Mushroom wong. Enggak Mas, kita enggak Gak se ekstrim itu. itu Mas. Kita paling nakal mentok Ya bisa kan aja. itu digawe lirik komedi ya. Oh, lirik komedi. Oh, mungkin kok buat lagu mungkin. Ya, maksudnya kan belum. lagi marak kan ini dengan namamu yang Magic Mushroom ini kan pasti ono konotasi Pasti. Pasti kesananya ada. konotasinya akan ke sana gitu. Tapi kalau yang itu kurang satu lagi yang lagu Selalu itu terciptanya itu dadakan banget. Itu pas waktu juga awal-awal kenal Mas Santo dan beberapa temen tuh sering nongkrong di Serawung. Ya, Sampai pagi jam 7 ya Mas ya. Itu kan kebetulan saya enggak, ya kan. Nah teman-teman tuh pas mabuk kayak ngomongin hal yang sama terus. ya. Hampir tiap hari kan Mas. Tapi kayak kemarin udah diomongin, diulang-ulang. Nah akhirnya tuh kayak wah pas itu disuruh mah apa Jo rilis satu lagu lagi Jo gitu. Terus akhirnya ada instrumennya gitu. Wah dimasukin ini terciptanya ini. Gitu. Jadi dari pertemuan kami itu tercipta satu lagu juga itu Selalu tentang Apa jadi tadi? ceritanya itu tadi tentang omongan yang selalu omongan dua malam soalnya Nggak pernah bosan Mas. Nggak pernah bosan terus selalu ketawa. Oh iya Mas. Ya, pasti selalu ketawa, selalu mengapresiasi kayak gitu-gitu. Itu udah Mas kemarin. Sebenarnya udah. Basa-basi gue nggak sebenarnya. Basa-basi. Tapi lucu. Excited lah ya. Tetap excited. Oh my, kenapa aku gak dulu orang-orang ini ya? Ya kalau pengalamanmu yang paling absurd di Magic Mushroom ya? Wah, Ya. ada lagi. Oke. Ada banyak. Laptop mati Ya. dalam keadaan ngedram, terus sing dikawal iku lho di SMP iku lho, ngerti gak? Aku iku gak seneng iku. Jadi sing di SMP sing ketika kita main di SMP Mas. Nah, anak OSISnya itu waktu kita turun dari mobil, ya Allah, rokokku kaca baru Mas, sepatuku ya sepatu biasa nih dikawal. Ayo Mas. Ambil padahal lu gak ada sih gue. Gak ada. Sepi ya Mas sepi. Harus tak celatu kita datang untuk dibayar untuk menghibur. Tapi ya gimana lagi ya? Apa ya?
nggak terima aja sih kalau belum sampai Belum situ. Janganlah. Ayolah, kau udah kan bully aku secara nggak langsung. Oh iya. Saya kan terus siap jadi Ariel. Kasihan gue, ternyata angin tadi Ariel. Aduh, memalukan ibu sih. Emang apa Jo? Cewek mas. Cewek. Jumbo ya, jumbo. Enggak lah. Cewek. Enggak. Banyak sebenarnya, cuma Nilai serendang itu. cuman apa ya? Satu hal sing pas ini bukan momen yang lucu ya, momen yang haru. Nah, Karena siap waktu ya. itu main di Surabaya, pertama kalinya main di Surabaya. Itu kita datang telat karena macet. Mungkin gitu ya. Itu ada ternyata anak kalau nggak salah tuh dari Bandung datang ke Surabaya, namanya Mas Adam Alvaris kan? Adam Alvaris ya? Iya. Itu dia yang membelain datang dari sana ke Surabaya. Nonton kayak wah jauh ya. Iya. Kayak itu terkesan ya. Kenal lah. Dan pas pertama kali juga main di Surabaya kan apa ya? Kebarengan acara juga di Surabaya waktu itu mas. Saya datang itu juga rame banget. Rame. Full house itu kayak satu kafe gitu mas. Itu kafe itu sebenarnya kayak dia kayak ada satu rumah, terus ada jalan, terus kayak ada pokoknya rumah lagi ya, iya kan gitu kan kayak di Sudimoro. Gitu. Sudimoro. Dan untuk jalan ya? Untuk jalan. Jadi waktu itu kita main awal jebret. Gitu kayak jalan. Itu langsung orang tuh berdiri jebret, itu jalan tuh full. Tutup jalan mas. Kalau sama orang di Malang tuh ya tuh kayak di SMP itu lebih. Iya. Tadi kan kalau SMA mungkin masih ya masih kayak SMA kan ya. Ini SMP. Itu pas waktu ngechat mau ngundang itu berarti ditanya, tahu ngechat dari mana? Dari TikTok wih. Dari TikTok wih. Masih ya? Iya betul. Dan itu apa ya kayak SMP, SMA, kuliah kampus. Diundang TK lu belum nggak? Masalahnya TK orang nggak masih ngerti lagu. Padahal jalan gembira kali. Ya mungkin. Jangan mungkin ya. Mungkin diundang Reuni TK. butuh reuni. Reuni TK yang masih tua ya. Anu lo, inspektur senam Sudah. Gembira adalah obat. tapi itu apa namanya gurunya itu bilangnya ke saya tuh kayak apa ini kan mas apa nurutin arah sing mokum Nurutin anak-anak yang nakal. Aku suruh juga kayak bilangin nih mas oh iya Anu sama sosialisasi gitu lah mas. emang nggak sempat karena hujan mas ya Hujan. Kita tuh 3 lagu terakhir itu ya. Hujan. masih enggak Sorry. kita baru separuh jalan gitu Baru jalan terus itu kan juga sih mas waktu di sini gitu. Jadi baru kita setengah set hujan terus. Itu anak-anak SMP itu mas ya. Itu standby di Jepang. Standby nggak ada yang minggir. Nggak ada yang minggir. Itu sih. Marah-marah nih kayak jadi fighting banget kayak wah. itu akhirnya nanti Iya, sampai akhirnya itu terus banget, terus akhirnya ada guntur, ada petir, terus akhirnya udah deh, katir. Itu sih 3 lagu ya, kalau salah. Itu momen berkesan ya kesan banget loh, adik-adik sih gitu. Ya, di UB juga berkesan. Sepi karena itu berangkat acara banyak banget mas. Beberapa ada yang free kayak artis-artis gede juga di Malang. Terus ternyata itu pas ngisi anak-anak udah ngisi gue tadi aku rumah mas di depan kayak di web sing ujung ngomong mati suwi. Ya kamu cerita dong. Tapi kan main loh mas. Rame kadang rame mau.
Pas iku ujungku first time dia. melu. Niatnya pamer First time pamer iki lho, kelare lho Mas aku. Ternyata langsung delok madesu ngono. Gak bangga. Tetep gak bangga, Mas. Tetep gak bangga. Oh iya ya, siap. Ternyata aku pokoknya apes-apesan itu wis. Oleh apes-apesan itu. Banyak Mas, teman banyak. Selama ini emang paling adomu nanti. Sementara masih Di Jawa Timur ya. Surabaya Pak. Sebenarnya mau ke Surakarta kemarin, mau ke Jogja. Cuman ya ada problem sepak bola lagi. Masalah langsung. Oh iya Kita sih. nggak ngerti permasalahannya. Iya. Cuman Iya anjing aku nggak ngerti permasalahan fiksnya apa, cuman katanya nggak sempet. Tapi aku positif thinking karena itu kan mendekati puasa. Ya. Amin 3 kalau nggak salah. Tapi ya udah belum rezeki. Iya. Tapi tawaran banyak Mas, alhamdulillah. Kemarin sempat bertawaran ke Bandung ya kita ya. Bandung dapat, Jakarta dapat, Lampung ya Lampung tuh berapa ya? Mas ke Lampung, Aduh, Lampung di Sumatera ya kan, jauh. Jadi kayak nanti lah nunggu. Kayak kita nabung dulu. Kita lagi apa ya? Untuk bisa ke sana itu kita maunya nggak memberatkan panitia. Jadi kayak kita ada modal sendiri untuk transportasi ke sana. Ya, yang minimal bikin tour. Ya, itu mas kita pengennya gitu. Habis ngeluarin itu lah Mas ya. Amin. Impian sing pengen mbok capai 5 tahun ke depan ini apa? Wah, aku harus main di Korea, harus main di Jepang mas. Iya. pengen main di bar-bar di Korea sama Jepang tuh, kayaknya bagus gitu. Karena bawam. Aku main di pintu exit. Minimal itu anu lah. Traumamu yang sih. Oh iya. Enggak. Trauma telur asin. Jadi aku takut telur asin. Fuck. Banget tau main lokasi. Stella. Masalahnya kan kapan impianmu main nang pesta pora? Mungkin insya Allah 1 tahun atau 2 tahun lagi. Kan tahu kan nonton nang ngono? Tahu mas. Ya. Itu yang main terakhir dia antem Indo asin. Masa di exit tol kan? Di pintu exit. Pesmar dilemparin. Oh, katanya Menakutkan. No. Oh itu impianmu nggak bakal? Kayak aku pamit cara gak iso melu aku. Ya itu asin. Ya aku pengen main-main di festival-festival sih mas. Kayak selayaknya orang-orang. Selayaknya Begundalo Waru. Nggak masalah deh, ya apa pintu keluar pas pesta pora itu, itu kan panggung dukur loh. Lek kowe wong telu, kowe gak cukup. Umpel-umpelan gitu. Karena kowe menghibur wong kate mulai. Orang pulang. Apa? Nggak muluk-muluk M-Block aja. M-Block. Tutup misalnya koyo ini. No. Bisa. Iya. Itu Mas impian. Mau kecapai sebenarnya tapi belum jadi. Apa itu? Ya yang ke Jakarta itu karena kita baru rilis juga kan. Iya. Rilis kayak masa ke sana cuman bawa 3 lagu ini. Iya. Kurang ya. Kurang. Sekalian aja ntar gitu. Iya. Ini rencana EP berapa lagu ini? 3 tambah. Ini 5 3 ya. 5 ya. 5. Jadi 8 total 8. Ya. Oh, briefing di sini lah. Sama kan nanti ada itu. Ada Rencana kita single itu sama single ada anu lah mas, kita berkolaborasi sama beberapa grup rap, nge-rap tapi gak ngerepoti ya. Terus ada mungkin salah satu yang sosok penyanyi wanita sempat viral kemarin-kemarin. Kita pingin Malang kok luar Malang? orangnya kebetulan Surabaya, tapi masifnya se-Indonesia. Rahasia tak. Madu dan Karang. Madu dan Garam. Kan di Sidoarjo ya. Apa? Garam dan madu mas. Garam dan madu dan garam aku ya iya. Sorry. Iya. Aku nggak mengikuti sana. Itu masih proyeksi mas, masih proyeksi. Tapi jalannya udah ketemu, terus juga udah sempat kontakan. Cuma tinggal nunggu materi dari kita, terus tinggal ya pastikan ada. Sama ada rencana sih mau collab sama Begundalo Waru boleh.
Aku gak wani ngomong. Gak ngono, masalah itu ben tamu yang diajak lagi ini mesti arahin nang aku mana gitu arahin ya toh. Aku gak kepikiran mana. Jelas gak kepikiran itu. Arahin mesti nang aku mana lah aku yang jawab gampang. Gampang. Kan mereka kon-kon kowe kapan. Enggak, kemarin tuh kita sempat ketemu Mas Age. Waktu di acaranya Brigade. Terus Mas Age tuh ngomong, Age kok release lagu Begundal siji ae. Aku mikir dan lagu apa Mas Age minta Saudara Sebotol. Waduh, kan liriknya saru ya, maksudnya kayak gak mungkin dong ini dinyanyikan anak SMP, kita main di SMP. Ya. Saudara Sebotol. Terus wah, kamu ya, ini setidaknya itu bisa ya, meskipun itu dinyanyikan atau enggak, ya kan itu podo lah ketika Gundal lagi atau BL main nang acara pensi atau apa, kita tetap milih lagu. Milih lagunya. Tetap. Nah, maksudnya kan gini, remixnya kan itu tergantung loh. Iya. Nah, tergantung apa, maksud tempo yang kata dibikin seperti apa, kan? Menurut gue lebih pelan ya dibanding versi aslinya. Bisa. Karena aku juga selalu request ketika main itu cepet-cepet. Karena aku pengen maksudnya aku pengen lagu ini jadi enjoy gitu. Jadi enjoy, enggak sing versi kok lama. Gitu. Aku malah pengennya lebih enjoy sing lebih gampang sama-sama nyanyinya. Ya. Betul. Karena kan secara lirik kan atau secara tema lagu ini, ini lagu tongkrongan. Gitu. Masih bisa. Nah, kata dikai remix, Ricky-Rickian dan sebagainya, itu bisa. Ya, cuman lagu itu Mas. Lirikal, kayaknya terlalu saru. Mungkin equality mungkin aja ya. Iya itu. Wis kakean iku equality. Kudu gak oleh ya, Pak. Kakean ae. Kakean versi gitu. Versi. Ada yang versi berat loh. Ono versi berat. Iya, ono sing versi berat. Aku mau berusaha gak ngomong ya, Arjo ngomong. Ono itu berapa kali DM jaluk izin berapa kali. Malah viewer akan gono. Iya asli. Nah, tapi emang lagi gigikan untuk Magic Mushroom cocok sih. Cocok Mas. Dua lagu berarti boleh Mas ya? Ya masuk kabeh enggak apa-apa. Lagunya sekarang. Sama cocok ya. Sama cocok. Siap. Nanti sebelum jadi kita kirim dulu sampai kurasi. Wah. Ya kowe harus take vokal ulang itu. Harus take vokal. Siap. Oke Mas. Karena sing biyen ya kurasi. Boleh. Kita gaskan. Kita gaskan. Ya boleh tangan sih ya. Oke, boleh Mas. Boleh Mas. Ini berarti Arya dulu. Arya. Bebas. Pokoknya di sini kan Mas. Ya, boy yang ketok ae. Oh, betul. Hah? Kenzi. Cepele on. Kenzi. Oh. Itu bintang ini cuman enggak Bintang. Wis enggak no. Enggak. Ora apa-apa. Dia bisanya gini. Di KTP ku ya kok ngene kok. Dia bisanya gini. Iya iki. Oke. Trademark itu. Hashtag ya. Aja seniman. Kowe kok ngono ya? Aneh aku, Jo. Ya udah enggak apa-apa. Jojo tangan KTP rek. Enggak Mas, beda. Ya. Asik. Oh, beda mbek KTP ya? Beda. Terus lakon. Parah. Ya. Terus lakon. Inginnya enggak Mas? Nama terang, kasih nama terang. Apa Arya yang sih? Sorry Mas. Ya. Kelihatan nggak? Terima kasih Musi. Terima kasih Zebra Cross. Terima kasih Zebra Cross. Dari gini orang harapanmu setelah
Harapan. Apa ini rilis EP Mas ya? ya EP. Ini rencana kapan rilis? Masih belum ngegambar Mas. Tahun ini. Tapi tahun ini Kita usahakan tahun ini. Yang benar, karena kan Arya Harjo harus fokus skripsi dulu. Mau nggak mau kita ngejarnya adalah Harjo kelas skripsi, baru kita fokus di sini. Amin. Jadi kayak bisa kita ngejarnya di sini. Tapi kalau secara pandangan personal, secara apa ya, harapan masing-masing setelah kita rilis nanti, harapannya sih simpel Mas, kayak musisi pada umumnya ya, orang pada suka musiknya kita, terus kita juga bisa bawa vibes yang happy ketika ada di show itu tadi, terus juga apa ya, teman-teman bisa relate sama lagunya barangkali. Ya. Seperti itu, karena ya apa ya, umumnya musisi lah Mas, maksudnya kayak apa yang kita taruh pada satu lagu kan semoga bisa connect dengan pendengarnya seperti Iya, iya. gitu. Kalau aku itu sih. Ono nggak kepikiran kamu collab? Ada. Apa? Collab Collab. sama Maksudnya kan gini, kayak ibaratnya King Masmus, itu kan collab dengan beberapa musisi reggae juga lainnya. musisi DJ lah. Oh iya, gitu. iya. Pengen Mas. Ya. pengen sebenarnya Mas. Kita juga pengen sama Reza Arab ya, biar langsung Rasa langsung di atas. langsung dia Belum. Pengen. Ya kuatirnya kon ku lek munggah kenemenan niku kuatirnya kon kaget gitu loh. nah Enggak, ini yang kaget. ini yang kaget. Ini yang kaget. Aku yakin Ilham. Ilham, sama Mas, sama. Iya. Aku yakin Ilham. Aku yakin Mas. Iya. Kaget aku. Kaget. Pasti Ilham. Enggak Mas. Mas itu kayak apa pinginnya kita sih lebih ke relate sama teman-teman yang komunitas yang kecil-kecil dulu, jadi kita Ya, mulu kok sebenarnya. Orang-orang yang dari awalnya tahu-tahu dulu, akhirnya bisa jadi kenal, ya kan? Ketika dari kenal, terus akhirnya kita bisa kenalan. Dari situ terus akhirnya kita dikenal sama orang lain juga. Itu kayaknya di situ aja sih. Untuk tahun ini, untuk setelah rilis EP, mungkin tapi kalau sebesar album, kedepannya pasti akan step bigger lagi lah maksudnya. Kayak ada stepping stone yang lebih besar lagi yang harus kita capai dan harus kita kejar juga. Seperti itu. Ya. Lagi ini ngomong no stepping stone mang ya ujung-ujungnya kan ibaratnya kaya lompat batu di nias iku. Iya. Semakin kau gede kan gitu, semakin gede. Mencolot. Nah, lek semono ono request menerima job remix gitu, mbok terima nggak? Enggak. Kita enggak. Soalnya kita roto atasnya di situ. Kenapa? Ya Apa ya? Bahkan kita nggak ngupload di YouTube secara full. Kita nggak ngupload di YouTube. Nggak upload, nggak punya Cuma upload itu cuma di Instagram dan TikTok. Instagram sama TikTok. Sebenarnya Secara full? Enggak. Oh enggak. Itu potongan aja Mas. Itu hanya buat apa ya? Announce bahwa kita loh kalau manggung kita punya band lagu ini loh. Kita punya band lagu ini loh. Enggak, maksudnya kayak gini. Anggap lagi band Oppo gitu. Ya. Oke. Aku pengen Remixing dong. ya remixin. Menerima itu enggak? Mungkin Aku yang apa ya? kita yang biasanya yang minta Mas. Iya, soalnya kita belum pernah di situ. Loh, makanya kan ini aku sedikit menghayal. Kita juga harus ngayal nih. Ayo cepat. aku ya. Cepat, kamu mau? Aku mau. Aku mau. Aku sih Apa harus sesuai lihat bandnya ya. drop ini kan? Aku lihat materinya sih Mas. Materi. Kalau misalnya lagunya nggak enak gitu ya, terus di backin. Maksudnya sama dengan kayak kita jatuhin nama sendiri nggak sih Mas? Iya. Iya kan? Tapi kan itu salah satu tantanganmu ketika menurutmu ini gak enak, tapi apa caranya kita jadi enak? Oh, iya. Itu mungkin ada POV lain. Iya. Mungkin ada satu notasi vokal yang iki kalau ngehook, kalau misal kita olah bisa kita olah. Tapi kalau ternyata di dalam satu lagu ini udah dari notasi vokal nggak masuk, Ibaratnya gini loh, masuk, ya lagu kan? sing gak enak itu apa? Apa Mas? Kufu Fafa, sing Mas, ya. apa
Apa itu? Hah? Kufaku ya, umpama ya. Kufaku kesusahan deh gini. Iya, tolak Mas. Loh, sampai kan ya gini. Tolak Mas. Beberapa apa mungkin di sosmed terakhir ini kan kufaku memang Rasa ono lah ya. enggak, maksudnya kan iki menurut wong-wongnya bene gak enak loh. Gak enak. Ya, secara vokal dan sebagainya. Akhirnya ono sing mengedit. Sing gare lagu iki enak ngono. Akhirnya itu mbok iku secara AI dan lain sebagainya akhirnya itu enak gitu loh. Gitu kan itu salah satu tantangan loh gitu loh ya. Tapi koyoke kudu kene ae. Celiane, Ya, ya. semuanya aja. Iya. Kayak kene sih. Sing pasti. Sing pasti anu lah, sing pasti Paling kene. gokil sih kayaknya Harimau Malaya itu. Harimau Malaya. Iya. Iya, Harimau Malaya itu sebenarnya enak loh nasi vokalnya. Udah dibikin tapi belum diupload. Iya. Kemarin cuma bikin akustikannya aja. Di komen sama vokalisnya. Di komen. Di komen Mas. Iya kan, di komen. Nah, kayak vokalisnya sering komen itu. Iya. Karena menurut ya ombo ya. Ya kan hanya sekedar delok. Remikane sing dari lain-lainnya itu lebih enak gitu loh. Lebih enak daripada dia yang perform. Iya. Tapi lucu loh jatuhnya. Bukan jelek tapi lucu. Lucu. Ya tapi kena itu. Kena. Apapun resikonya itu kena itu. Benar Mas. Wah, ini wis closing statement lah terakhir ya. Karena itu tambah penggigit. Harapanmu kayak pendengarmu lah. Apa sing iso mbok share. Saya bisa mikir. Aku juga lagi mikir makanya dalam dulu. Kesuwen Oke. subuh iki. Gampang. Tetap positive vibes. Positif Dan Gak iso kelakuanmu negatif. ya, positive vibes, kurangi sosial media yang banyak-banyak. Itu Apa itu lagi nih Mas? Iya benar. enggak sih. Enggak, kurangi sosial media yang banyak-banyak. Jangan terlalu kurangi sosial media. Jangan sosial media. Ya masih banyak. Lu gak ngerti, kok iku lho dari udah mau. Dikurangi sosial medianya, jangan terlalu banyak-banyak. Perbanyak nongkrong. Perbanyak nongkrong, cangkruk, Perbanyak berkoneksi. Oke, Terus ya mungkin attitude lah, bukan berarti kayak harus ketemu orang tua hormat gitu, enggak. Maksudnya attitude. Sudah sih cuma itu aja, semangat belajar apapun itu. Itu penting sih menurutku. Mungkin ada yang Ketiga itu dipromokan buat Magic Mushroom buat teman-teman yang yang sini. mungkin kita promokan adalah Ya. jangan lupa follow TikTok. follow TikTok, Jangan lupa follow Instagram kami. Twitter kita juga ada. Twitter ada, YouTube ada. dengerin lagunya di Spotify, di apa namanya Semua media platform digital crack-crackan kalian. Udah nggak bisa sekarang. Oh, wis gak crack. Oh iya. Kita sekarang harus premium semua. Oke, siap. Seperti itu. Oke, Mas, sudah sih. Gitu. Arjo. Duh, kok langsung lompat nih? Oh, aku dulu tak? Iya. Oke. Kalau aku Mas untuk mendengar jangan capek untuk dengerin banyak lagu karena di dunia ini itu lagu itu nggak cuma 100, nggak cuma 1000, tapi kan banyak banget. Ya, Ya kan Mas, jadi kayak jutaan. bahkan jutaan. Jadi kalau memang kamu penikmat musik, silahkan dengarkan lagumu sesuai apa yang kamu suka. Jangan terpaku sama omongan orang kayak misal kamu kalau nggak dengerin ini nggak keren, nggak kok. Kamu dengerin apapun kamu keren. Kamu tetap keren. Lakukan apa yang kamu mau, dengarkan apa yang kamu mau, jadilah dirimu sendiri. Oke. Itu saya. Silakan Pak Arya. Semoga pesan-pesannya tersampaikan. Iya. Yang di lagu. Oh. Iya. Kan dengan benar ya. Bebas lah orang menafsirkan kayak gimana ya. Cuman ya udah dibalikan lagi. Dan jangan lupa bersenang-senang. Iya. Asik. Itu doang. Oke. Kalau Mas Ipeng? Saya cukup terharu.
Jadi malam ini cukup menyenangkan karena teman-teman Magic Mushroom ini membawa aura yang membawa saya semakin tertawa malam ini. Jadi terima kasih buat Magic Mushroom yang sudah hadir di sini. Sama-sama Mas, makasih banyak. Tetap semakin sukses dan Amin ya Allah, amin. Semakin Mushroom. memushroom. Jangan lupa mushroom wong. Terima kasih.